Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh, channel sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan, walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh, channel sahabat petani kampung yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya Akang Sepuh atau Payong Al-Bantani, atau ya barangkali yang belum tahu nama asli saya ialah Sofyan As-Sauri. Ada Ahmadnya awalnya ya, ada Ahmadnya. Nah, setelah memang akhir-akhir ini saya tidak terupdate, akhir-akhir ini saya seolah vakum untuk menyampaikan informasi kepada sahabat-sahabat sekalian, entah itu daripada mereaksi ataupun menanggapi perihal polemik pernasaban ini, entah itu daripada video YouTube yang bersebaran ataupun daripada tulisan-tulisan kedua belah pihaknya. Berbagai alasan sudah saya sebutkan di live saya kemarin-kemarin, ada kali kurang lebih seminggu kesini ya, kenapa saya seolah vakum, kenapa saya tidak update dalam menyampaikan informasi perihal polemik nasabah alwi ini. Sudah saya sebutkan, silahkan tonton saja live saya ya. Nah, akan tetapi pada malam hari ini, sekarang ini saya saya kira ini tugas saya. Tugas saya ini selayaknya memang saya harus menanggapi ya. Selayaknya saya harus memberikan informasi kepada sahabat-sahabat sekalian perihal akhir-akhir ini yang sedang viral, yaitu sosok Gus Baha yang ramai diperbincangkan oleh kalangan netizen, terutama oleh para pendukung tesis ilmiah terputusnya nasabah alwi yang digagas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, perihalnya Gus Baha kian kontras pandangannya dalam perspektif nasab ini. Beliau menyatakan apa yang mana memang sangat bertentangan dengan para pengkaji, dengan para pemerhati nasabah alwi ini, sehingga dampaknya memancing sebagian orang bersikeras menanggapi dengan berbagai cara penyampaiannya. Nah, kali ini pernyataan Gus Baha ditanggapi oleh sosok muda dari Banten, yaitu Gus Aziz Jazuli. Beliau juga selaku konten kreator, pemilik channel YouTube Gus Aziz Jazuli LCMH ya, kalau nggak salah. Monggo silahkan lihat saja langsung di channel YouTube-nya beliau. Barangkali ya pastinya para pemerhati nasab ini, para pengkaji, para viewer Akang Sepuh tentunya sudah tidak asing lagi dengan Gus Aziz Jazuli, karena ya kita beriringan dari awal polemik nasab ini ya sampai hari ini kita beriringan. Dan tentunya ya beliau juga dijadikan acuan oleh saya atas mana memang referensi-referensi yang dibacanya ya jadi acuan terhadap saya, mungkin terhadap yang lainnya juga, karena bagaimanapun itu ya beliau selaku peneliti sama selaku pemerhati, yang mana daripada awal kesimpulan polemik nasabah alwi ini, awal kesimpulan terputusnya nasabah alwi ini ialah digagas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, dan pemerhatinya ialah salah satu diantaranya adalah Gus Aziz Jazuli. Nah, dalam hal ini Gus Aziz menanggapi pernyataannya Gus Baha. Entah itu kapan videonya Gus Baha saya pun tidak tahu, dan saya belum sempat mencari video mana Gus Baha menyampaikan keterangan demikian, memberi pernyataan demikian. Akan tetapi saya langsung ke inti ya daripada pernyataan Gus Aziz. Nah, pernyataan Gus Aziz ya tentunya mengkritisi daripada pendapatnya Gus Baha, daripada pernyataannya Gus Baha, karena ya dipandang kontras sekali perbedaan-perbedaannya. Nah, dalam hal ini kita diuji kesabaran, kita diuji jiwa intelektual kita diuji profesionalitas kita. Karenanya apa? Ya tidak dipungkiri, ya keduanya ya orang-orang yang sangat berjasa, entah itu Kiai Haji Imaduddin Usman dan Gus Baha, beliau semua orang NU. Nah, kemudian ada kalanya dalam suatu fan ilmu itu seseorang tidak akan semuanya sama pendapatnya, makanya ada istilah ikhtilaf ya, ada istilah khilaf. Nah, begitu pula dengan hal ini, jujur saya fans beratnya Gus Baha, apapun itu ya saya mengambil daripada pendapat-pendapatnya Gus Baha dalam beberapa hal, dalam beberapa fan ilmu kan seperti itu. Pastinya mayoritas warga Nahdlatul Ulama atau di luar itu ngefans kepada beliau ya, atau mengagumi
mukibin lah ya. Saya kalau membawakan istilah mukibin itu nanti cenderung kepikirannya kepada kabib-kabib saja gitu. Dalam hal ini kita jangan mukibin lah, pecinta fans saja lah, udah ya, fanbase saja lah. Ya tentunya tidak asing lagi mendukung Gus Baha, akan tetapi kita harus sesuai dengan nalar yang logis ya. Dalam hal apapun itu tidak ada semua orang yang ahli pada semua bidang. Tidak ada orang yang ahli pada semua bidang. Pasti masing-masing ada kelemahannya. Ya tidak cukup di situ kan. Ya silahkan ya paham akan sekilas saja ya silahkan, kita diperuntukkan. Karena bagaimanapun itu kita harus mengetahui dulu apa barangnya. Ketika mau membicarakan nasab ya kita tahu dulu barangnya itu apa. Ketika mau membicarakan fikih kita harus tahu dulu barangnya itu apa dan sebagainya. Akan tetapi belum tentu dia itu sebagai orang yang ahli. Kan itu. Dalam hal ini ada orang banyak sekali kan, kalangan kita ada ulama, ada ustadz, ada kiai. Nah, ya sebetulnya sama. Dalam hal ini beliau selaku pengkaji daripada kitab-kitab fikih ataupun tafsir ataupun tajwid ataupun ilmu lain-lainnya. Akan tetapi beliau belum tentu bisa untuk berfatwa. Kan demikian. Ya, secara garis besarnya demikian. Nah, berarti dalam hal ini ada otoritas-otoritas yang mana memang harus dilampaui. Kredibilitasnya ya harus diteliti. Apakah cocok, apakah tidak. Dalam Gus Baha ini, saya tidak membela Gus Ajis, Kiai Imad, dan Gus Baha tidak. Kan tetapi saya mengajak agar kita memang berpandangan luas secara objektif ya, tidak subjektif. Karena bagaimanapun juga, kalau misalkan mau dibawa ke ranah subjektif, saya mending tidak bersuara. Karena semuanya ini ya panutan saya gitu. Gus Baha, apalagi sebelum adanya polemik ini ya saya sering mendengarkan kajian-kajian Gus Baha ya memang ya luar biasa dalam hal ini gitu. Tapi belum tentu juga dalam hal nasab. Kalau dalam hal nasab ya saya lebih memilih kepada Ki Haji Imaduddin Usman, kepada Gus Ajis, bukan ke Gus Baha. Sebab ya Gus Baha tidak menekuni dalam hal ini. Makanya saya tidak percaya, saya tidak mengikuti apa yang diucapkan Gus Baha perihal nasab ini. Hanya perihal nasab ya. Tidak dengan perihal yang lain, yang mana ya daripada yang sudah kita ketahui Gus Baha itu kan ahli tafsir lah. Beliau selaku mufassir, beliau itu selaku ahli fikih itu kan. Ya itu ya kita ikuti dalam perspektif itu, akan tetapi tidak dalam perspektif nasab. Makanya saya sangat heran ketika ada yang mengkritisi Gus Baha langsung dihujatnya. Sampai lupa bahwasanya ya manusia itu tidaklah selamanya ahli dalam semua bidang, tidak. Dan juga namanya manusia pasti ada kesalahan, ada kekeliruan. Dan dalam hal ini saya tidak menyalahkan pula Gus Baha. Kenapa apa? Gus Baha ya kalau bisa dikatakan itu hanyalah korban. Korban apa ya? Mungkin buku yang dibaca Gus Baha itu ya hasil daripada revisi ataupun ditahqiq oleh orang-orangnya Ba'alwi. Kan seperti itu. Karena yang saya tahu Gus Baha itu tidak akan berbicara ya kalau memang itu tidak dibacanya langsung ya oleh beliau. Karenanya ya kalau tidak dibaca langsung ya beliau ya namanya bukan kiai gitu. Kiai itu kan ketika berbicara sesuai dengan apa yang dia baca, kan itu. Nah, bisa jadi beliau itu hanyalah korban daripada kitab ataupun buku yang dibacanya, kan itu. Nah, simpelnya saya hanya ingin menyampaikan memang saya juga bingung ini nyampainya ini. Karena ingin mengkomentari lebih luas, lebih banyak, saya juga nggak enak. Takut ada hasud dalam diri kita. Ya karenanya bagaimanapun juga Gus Baha guru saya. Gus Baha itu merupakan guru kita. Beliau panutan di Nahdlatul Ulama. Beliau memang selama ini yang walaupun daripada latar belakang non formal ya, tapi luar biasa lah ya. Aduh, kita tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata keluar biasaan Gus Baha itu. Tapi dalam hal ini kepada para netizen yang mana memang menungkuli, yang mana memang selalu menyimak ulasan-ulasan perihal perkembangan polemik nasab Balwi ini, saya hanya ingin menyampaikan beberapa kata. Dan juga tentunya kepada hal yang serupa, yang mana dalam menanggapi polemik nasab ini agar mana memang ya tidak gegabah ya. Karenanya ya ketika darah menjadi dagangan dan kebenaran menjadi musuh. Nah, jadi ini kalau bisa dijadikan tema ya mungkin tema ya. Dunia menyaksikan bagaimana kehormatan dijual dengan harga yang murah.
bagaimana nasab suci yang seharusnya dijaga justru dipalsukan, dikomersialkan, dipakai untuk menguasai, bukan untuk berkhidmat. Di antara mereka ada yang berkata dengan penuh keyakinan, misalkan, kami keturunan Nabi, kami lebih mulia daripada kalian, hormatilah kami, karena kami itu berasal daripada keturunan yang suci, garis yang suci. Ini selalu digembor-gemborkan oleh mereka. Nah, dalam hal ini semoga kita tidak mudah tertipu, dan agar lebih objektif lagi, kita gunakan nalar. Nah, namun mereka itu ketika diminta bukti, mereka malah diam. Ketika fakta dihadapkan, mereka marah. Ketika sejarah mengungkap kenyataan, mereka memalingkan wajah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kan? Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Dalam hal ini harusnya kita sadar. Tetapi mereka tetap melangkah di jalan yang gelap. Mereka membangun istana dari kebohongan, berpegangan pada nasab yang tak pernah diuji kebenarannya. Apakah mereka mengira kehormatan bisa dibeli dengan klaim? An-nasabu biduni dalilin batilun. Nasab tanpa bukti adalah kebatilan. Dan mereka mengira jika mereka terus berteriak, dunia akan percaya. Jika mereka menekan dengan tradisi, orang-orang akan tunduk. Jika mereka mengulangi kebohongan yang cukup sering, maka kebohongan itu akan berubah menjadi kebenaran. Tetapi mereka lupa satu hal. Al-kadhibu la yasna'u haqqan. Kebohongan tidak akan pernah menjadi kebenaran. Kemudian mereka pun berkata, ini adalah keyakinan leluhur kami. Nah, walhasil Islam itu tidak dibangun di atas warisan buta. Islam berdiri di atas ilmu. Islam berdiri di atas kebenaran. Maka siapapun yang mengaku, dia harus membuktikannya. La yuqbalu qawlu man laysa lahu dalilun. Tidak diterima perkataan orang yang tidak memiliki dalil. Lalu, ketika kebenaran datang, bagaimana sikap mereka? Apakah mereka merenung? Tidak. Apakah mereka mengkaji ulang? Tidak. Apakah mereka mencari fakta? Tidak. Mereka justru mencaci. Mereka menuduh. Mereka memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan fakta. Man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengetahui sesuatu, maka ia akan memusuhinya. Nah, sejarah telah mencatat bagaimana kebenaran selalu diuji dengan perlawanan. Tetapi, sejak kapan kebenaran takut pada kebisingan? Sejak kapan fakta tunduk pada opini? Mereka mengira dengan meneriakkan kemarahan, mereka bisa menenggelamkan suatu kebenaran. Tetapi tidaklah sama antara mereka yang berbicara dengan ilmu dan mereka yang berbicara dengan hawa nafsu. Karena al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Memberi hukum terhadap sesuatu merupakan cabang daripada pemahaman lainnya. Nah, jika mereka tidak memahami sejarah, tidak memahami ilmu nasab, tidak memahami metodologi penelitian, mengapa mereka memaksakan diri untuk berbicara? Sedangkan la yuqbalu qawlu man laysa min ahli takhassusi. Tidak diterima perkataan seseorang yang mana bukan ahli dalam bidangnya. Semacam ya seperti yang tadi saya sebutkan, walaupun Gus Bah itu orang alim dalam hal fikih, dalam hal tafsir, dalam hal keagamaan lainnya, akan tetapi dalam hal nasab beliau bukan ahli dalam bidangnya, saya tidak akan terima. La yuqbalu qawlu man laysa min ahli takhassusi. Lalu bagaimana nasib mereka yang masih berpegang pada kebohongan? Mereka terus berbicara, semakin lama, semakin keras, seolah suara mereka yang akan menentukan realitas. Tetapi pula mereka lupa bahwa al-kalamu sifatul mutakallim. Ucapan seseorang adalah cerminan dari pembicaraannya. Dan semakin mereka berbicara, semakin tampak kepalsuan mereka. Mereka lupa bahwa setiap kata yang mereka ucapkan akan kembali kepada mereka. Rubba kalimatin jarros nadamatan. Betapa banyak satu kata yang menyeret kepada penyesalan. Kemudian mereka juga lupa bahwa man kasuro kalamuhu kasuro khota'uhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka banyak pula kesalahannya. Maka apa yang tersisa bagi mereka? Kemarahan, kebencian, ketakutan. Ketahuilah, kebenaran tidak akan berubah hanya karena banyaknya orang yang menolaknya. Fakta tetaplah fakta, sekalipun satu dunia berusaha menutupinya. Dan kebatilan tetaplah kebatilan, meskipun dihias dengan 1000 dalih. Maka bagi mereka yang masih buta akan kebenaran, diamlah. As-samtu salamatun. Diam adalah keselamatan. Dan bagi mereka yang mengetahui, janganlah pernah berhenti untuk menyuarakan fakta. Karena sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di atas kebenaran dan siapa yang tertimbun di bawah kebohongannya sendiri.
Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.